Peran saya mengadakan dari kesenian, melatih anak-anak yang sama-sama seni, terus melatih niaga-niaga, kekompakan gitu. Ya misalnya pentas sudah kompak, sudah beres gitu. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dengan jangka waktu yang cepat, termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak remaja yang kecanduan dengan kecanggihan teknologinya. Hal ini membuat mereka buta akan budaya negaranya sendiri. Padahal Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang setiap daerahnya memiliki kebudayaannya masing-masing. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah, provinsi yang terkenal akan kebudayaan wayang kulitnya. Kesenian wayang kulit ini telah lama diakui oleh dunia sebagai aset berharga kebudayaan Indonesia. Akan tetapi seiring perkembangannya zaman, banyak generasi muda yang tak acuh terhadap wayang kulit. Di daerah Kabupaten Banjarnegara sendiri terdapat 20 kecamatan dengan berbagai kearifan lokal serta budaya yang bermacam-macam. Salah satunya adalah Kecamatan Susukan, berada sejauh 38 km di ujung barat dari pusat kota Banjarnegara, serta terbagi menjadi 15 desa, dan yang sangat menarik adalah Desa Kemerangon. Desa Kemerangon sendiri disebut sebagai Desa Wayang atau Kampung Wayang, dikarenakan mayoritas penduduknya merupakan pegiat kesenian wayang, mulai dari pelatihan di seluruh kalangan usia, baik anak-anak hingga dewasa maupun orang tua tetap dijalankan di desa tersebut. Hingga pertunjukan kesenian wayang yang masih sering ditampilkan. Upaya di atas dikerahkan dalam usaha untuk melestarikan seni wayang kulit yang legenda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Hartanto, saya mewakili Kepala Desa Kemerangon, Bapak Adi Setiawan. Saya sebagai perangkat desa Jabatan Tata Usaha dan Umum. Saya jawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Asal mula disebut menjadi Kampung Wayang, memang kami Desa Kemerangon, di sini pemerintah Desa Kemerangon membuat fasilitas untuk warga masyarakat Desa Kemerangon, khususnya di bidang seni dan budaya, yaitu di panggung, di Taman Merah Kaca, Kampung Wayang Desa Kemerangon, yang kita kenal juga sebagai Sanggar Bima Suci. Waktu itu kita sering di sini mempertunjukkan kegiatan atau pertunjukan kesenian, yaitu wayang kulit, dan seringnya berlatih. Kemudian di sini sering tampilnya wayang kulit. Kemudian di sini diklaim sebagai Kampung Wayang, Kampung Wayang Desa Kemerangon yang ada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Begitu. Sebenarnya ini bukan sanggar perorangan, bukan milik perorangan, bahwa sanggar ini adalah milik pemerintah desa, yaitu pemerintah Desa Kemerangon. Dikarenakan apa? Semua fasilitas memang yang kita adakan itu memang dari sumber dana desa, ya, baik itu dana desa yang transfer dana desa ataupun dari APBD provinsi. Kemudian siapa yang mempelopori? Memang awal mula yang mempelopori untuk kegiatan ada menjadi Kampung Wayang itu beliau Bapak Kepala Desa Kemerangon, karena waktu itu Pak Kepala Desa melihat ada sekumpulan pelaku seni yang dimana latihan hanya di depan rumah, para pelaku seni di rumah warga itu pakai kelir hanya ukuran 1 meter. Oh, saya terjun ke dunia wayang dari tahun 91. Ya, berarti sanggar ini berdiri sekitaran tahun 2018-2019an lah ya. Itu mulai sanggar ini sudah terbangun. Kemudian untuk dikenal sebagai Kampung Wayang itu memang mulai tahun 2000, sekitar 2021 akhir.
jadi pasca pandemi waktu itu memang kita terus karena sudah mulai jadi keterbolehan untuk perkumpulan, kita gelar untuk menjadi kampung wayang. Alhamdulillah waktu itu kita disahkan dari Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan dari Kabupaten Banjarnegara. Ya bisa dulu keluar dulu sampai ya untuk belum ke istilahnya sih belum ke mancanegara ya, cuman keluarnya ya di daerah-daerah sini aja, kayak daerah Sukan, kayak ke Samakaton, kayak ke Dermasari, ke Majatengah gitu dulu ya. Soalnya saya dulu sempat merantau dulu sih, begitu saya udah dalang cepat merantau cepat terus pulang lagi. Ya, berbicara kami mewakili dari Bapak Kepala Desa, beliau dukungannya tentunya di sini bisa mengkoordinir ke seluruh pelaku-pelaku seni. Jadi pelaku-pelaku seni ini di Desa Kemrangon kita koordinir untuk menjadi satu, untuk kita di sini membentuk suatu organisasi di mana kita mengedepankan untuk kemajuan kesenian yang ada di Desa Kemrangon. Ya. Peran saya mengadakan dari kesenian, melatih anak-anak yang sama seni, terus melatih niaga-niaga, kekompakan gitu. Ya misalnya pentas sudah kompak dan beres gitu. Ya kalau masalah waktu memang tidak tentu. Waktu pertama kali adanya kampung wayang itu bisa seminggu sekali ada pertunjukan. Tetapi memang kesini itu kita jadwalkan 1 bulan 1 kali ada pertunjukan. Kalau untuk yang memainkan itu ya tadi yang saya jelaskan tadi, memang dalam itu yang jelas yang memainkan terkait itu adalah satu tim ya, satu tim itu dari wayang. Sebenarnya wayang kulit berarti ya ada dalangnya, kemudian ada perawitnya. Ya dukungan apa ya, dukungan dari masyarakat ya memajukan kesenian supaya melestarikan budaya ya. Ya alhamdulillah dengan adanya Desa Kemrangon kan ya sudah disiapkan ada ini ya, alat-alat wayang, gamelan sekumpliknya dengan dan tempat yang megah itu tuh, itu yang buat biasa belajar pewayangan gitu. Ya, tantangan bagi kami yang pertama sebenarnya malah kita bagaimana bisa memperkenalkan kesenian ini kepada generasi masa kini. Tantangan paling berat adalah kita harus bersaing dengan adanya gadget ya, dengan adanya HP. Kesulitannya ya mungkin di dalam bahasa ya, harus mempelajari bahasa sastra. Kita harus belajar dari bahasa sastra terus bahasa Kawi, baru bisa memainkan wayang, karena wayang itu kan perlu dialog ya. Jadi dialog wayang itu kan memakai bahasa sastra sama bahasa Kawi gitu. Perkenalkan, nama saya Madu Suara, kelas 4 SD Negeri 3 Kemrangon. Hobi saya salah satunya adalah di bidang tarik suara. Saya beralamat di Desa Kemrangon atau yang dikenal dengan Kampung Wayang. Kabar saya dengan Desa Kemrangon sebagai kampung wayang adalah kita sebagai generasi penerus kewajiban melestarikan kebudayaan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gunadi, guru SD Negeri 3 Kemrangon. Kebetulan saya mampu di kelas 4 dan di situ ada murid saya namanya Madu Suara. Itu adalah murid saya yang punya potensial dan bakatnya yang sangat luar biasa. Itu sendiri itu sangat mendukung sekali untuk Desa Kemrangon sebagai kampung wayang, yaitu untuk
ada kaitannya dengan pelajaran yang sekarang ini, yaitu IKM itu menuju P5. P5 itu ada kesenian, ada semua unsur itu ada. Jadi untuk mengenalkan anak itu tentang kesenian kesenian wayang dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami untuk selalu bisa hidup di sini bukan hanya sekedar hidup sanggarnya, tetapi hidup yang juga menghidupi sanggar. Dalam arti kalau orang Jawa itu bisa nguri-nguri budaya dan juga nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya berarti kita wajib untuk melestarikan budaya yang ada. Nguri-nguri bagaimana kita bisa membuat hidup pelaku-pelaku seni yang ada di sini. Jadi mereka bisa hidup dengan adanya melestarikan kebudayaan tersebut, baik kesenian pertunjukan ataupun kebudayaan adat. Dari situ mereka bisa mendapatkan hasil untuk tentunya tambahan penghasilan bagi mereka dengan adanya giat berlatih, kemudian nanti juga banyak job dan lain sebagainya. Itu akan tentunya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi yang ada khususnya untuk warga Desa Kemrangon, lebih khusus lagi kepada pelaku-pelaku seni. Dan juga memang ini bertempat di Desa Kemrangon, tetapi kami dari pemerintah Desa Kemrangon, kami dari Sanggar Bima Suci tidak menutup bahkan sampai ke kabupaten. Apabila kabupaten pengen menggelar kegiatan, mungkin ada wayang ataupun apa mau digelar di Kemrangon, kami welcome, kami open untuk semuanya. Untuk kecamatan lain semisal mau kesini mau pinjam tempat untuk pergelaran wayang kulit, kami persilahkan. Kami tidak menutup bahwa ini punya kami Desa Kemrangon saja. Memang benar, ini memang punya pemerintah Desa Kemrangon, tapi bisa dipergunakan untuk seluruh warga Indonesia yang berkenan. Jadi di Desa Kemrangon nyawanya tetap jaya lah ya, tetap jaya, tetap bagus, tetap lancar. Begitu harapan saya. Terus harapan saya ada generasi untuk penerusnya gitu loh ya. Harus ada generasi untuk penerusnya gitu. Waduh, lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhek. Jebul kon ora ladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Traju Tresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Nyolowati. Kowe kejem karo bojomu.